Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bongkar satu rahasia besar di balik bisnis digital. Ini bukan sekedar tentang gimana caranya dapat satu closingan cepat, tapi gimana kita bisa bangun hubungan jangka panjang sama pelanggan. Karena jujur aja, disitulah letak kunci kesuksesan bisnis yang sebenarnya. Untuk agenda hari ini, kita punya 5 poin. Mulai dari pengantar soal retensi versus akuisisi, tren social commerce, peran strategis CRM, praktik retensi dan data, sampai ke studi kasus. Oh iya, perhatikan baik-baik materinya ya, karena di akhir nanti ada tugas wajib yang nentuin presensi kalian. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pengantar, retensi versus akuisisi. Nah, saya punya satu pertanyaan penting buat kalian. Coba dipikirin ya. Kenapa sih mempertahankan pelanggan yang udah ada itu jauh lebih penting daripada capek-capek nyari pelanggan baru? Jawabannya sesimpel angka ini. 5. Nyari pelanggan baru itu biayanya bisa 5 kali lipat lebih mahal loh dibanding nahan pelanggan lama buat tetap stay. Gila kan? Di dunia bisnis digital yang beneran, pelanggan yang loyal itu ibarat sumur profit utama kita. Bukan orang yang cuma jajan sekali terus ngilang entah kemana. Lanjut ke bagian 2, memahami tren social commerce. Tren belanja kita sekarang udah berubah drastis. Dan ini pasti relate banget sama rutinitas HP kalian tiap hari. Namanya social commerce. Intinya, ini jualan langsung di sosmed. Jadi, interaksi sosial kalian digabungin sama transaksi instan di satu aplikasi yang sama tanpa perlu pindah-pindah. Kalian pasti sering banget ngalamin ini. Lagi asyik scroll, tiba-tiba nyasar ke live TikTok atau Shopee Live. Terus tanpa sadar nonton sampai berjam-jam. Lingkungannya interaktif banget, biasanya dipandu sama influencer favorit kalian, dan kerasa kayak lagi ngumpul bareng komunitas saja gitu. Dan tahu nggak, itu semua bukan kebetulan. Itu ekosistem yang emang udah didesain khusus buat bikin kalian betah. Coba perhatiin deh polanya, hostnya pegang produk, didemoin langsung, terus tiba-tiba ngasih diskon gede-gedean sambil teriak, waktu sisa 5 detik lagi. Ngaku deh, siapa yang pernah tiba-tiba check out barang cuma karena panik dan ngerasa takut kehabisan? Nah, itulah jagonya psikologi dari social commerce ini. Masuk ke bagian 3, peran strategis konsep CRM. Ada satu strategi senyap yang super brilian di balik hebohnya live streaming tadi. Namanya Customer Relationship Management atau CRM. Bayangin gini, kalian sering banget ngopi di kafe dekat kampus. Terus baristanya langsung nyapa pakai nama kalian dan langsung buatin kopi favorit tanpa perlu kalian sebutin lagi. Nah, CRM itu ya versi digital dari barista tadi. Ini murni strategi bisnis dasar, bukan cuma sekedar software ngebosenin. Biar barista digital ini bisa kerja maksimal, dia butuh ingatan yang tajam. Secara operasional dan analitis, sistem ini nyatet semua data kalian. Mulai dari histori interaksi sampai nganalisis kebiasaan belanja kalian. Tujuannya cuma satu, personalisasi. Jadi brand itu tahu persis apa yang lagi kalian butuhin dan gimana cara nawarinya secara personal. Bagian 4. Praktek retensi dan data. Terus, buat apa sih semua data tadi dicatat? Coba lihat perjalanan pembeli ini deh. Mulai dari mereka sadar ada produk kita, sampai akhirnya beli. Tapi, perhatiin, yang paling krusial itu ada di tahap akhir, yaitu retention sama advokasi. Di titik inilah CRM kerja paling keras. Mastiin pembeli mau balik lagi. Dan bahkan dengan sukarela promosiin brand kita. Sebagai calon pebisnis, kalian wajib ingat ini. Loyalitas pelanggan itu nggak turun gitu aja dari langit. Semua itu dirancang. Bisnis yang pintar bakal ngelakuin follow-up cepat setelah paketnya nyampe, ngirim chat yang personal, ngasih rekomendasi produk yang pas, sampai nawarin promo khusus. Mereka benar-benar pastiin pelanggan ngerasa spesial biar mau repeat order. Ini kalimat yang harus kalian garis bawahi. Bisnis digital itu menang dan sukses karena data. Sekali lagi, karena data. Ngerti apa yang disuka pelanggan, ngelacak riwayat belanjanya, seberapa sering mereka beli. Data-data inilah aset paling berharga yang bisa bikin bisnis bertahan lama. Di level perusahaan gede, mereka jelas gak balesin chat satu-satu pakai tangan. Mereka udah integrasiin tools raksasa kayak HubSpot, Salesforce, atau Zoho langsung ke sosmed mereka. Hasilnya, chat otomatis dan retargeting yang tetap kerasa manusiawi. Bikin pengalaman belanja pelanggannya bener-bener mulus. Oke, bagian terakhir. Studi kasus dan penugasan. Cukup teorinya, sekarang kita lihat cerita aslinya. Bayangin ada satu brand skincare yang cerdik banget. Hari pertama, mereka sukses bikin penonton check out pas lagi live TikTok. Mantap kan? Tapi lihat di hari ketiga, mereka ngirim WhatsApp ramah cuma nanyain kesan pertama pas pakai produknya.
Terus di hari ke-14 pas krimnya dikira-kira udah mau habis, boom, masuklah promo khusus buat repeat order. Gitu caranya bikin satu kali jualan berubah jadi kebiasaan. Di sisi lain, banyak juga yang gagal total karena kesalahan sepele. Biasanya mereka cuma ngejar closing hari ini doang, jadi lupa follow up. Mereka nggak nyimpen database, dan kalaupun ngechat bahasanya kaku banget kayak robot. Intinya mereka gagal total ngebangun hubungan sama pelanggannya. Tugas wajib sebagai syarat presensi. Oke, perhatian semuanya. Di bagian ini, saya minta kalian benar-benar fokus. Aturan di slide berikutnya ini sangat tegas karena menjadi syarat mutlak presensi kalian hari ini. Kalian diwajibkan untuk membuat analisis individu tentang satu brand spesifik di social commerce. Tulisannya minimal 1000 kata. Kalian harus membedah platform apa yang mereka pakai, gimana strategi interaksinya, ada nggak bukti mereka pakai CRM, dan kasih juga saran perbaikan dari kalian. Sekali lagi, tugas ini wajib disubmit sebelum sesi kelas kita hari ini berakhir. Sebagai penutup, ingat satu hal penting ini. Pelanggan itu bukan sekedar pembeli yang lewat, apalagi cuma dompet berjalan. Mereka adalah aset jangka panjang kalian. Bangunlah hubungan dan gunakan data dengan bijak. Tapi sebelum kita selesai, saya mau kalian mikirin ini. Apakah brand favorit kalian di sosmed itu benar-benar peduli sama kalian? Atau cuma sistem AI mereka yang pintar banget bikin kalian ngerasa dipeduliin? Selamat ngerjain tugasnya dan sampai jumpa.